Bala wa rabbi, demi Tuhanku kalian itu akan dibangkitkan. Tsumma latunabba'unna bima 'amiltum, dan nanti kalian itu akan diberitahu tentang semua apa yang telah kalian lakukan selama di dunia. Kenapa ada kebangkitan yang seperti itu? Di dunia kita akan melihat mungkin saja ada orang yang melakukan perbuatan baik, akan tapi dia tidak mendapatkan balasan yang sebenarnya dari perbuatan baiknya. Ada orang yang juga melakukan perbuatan tidak baik, akan tapi dia luput dari pengadilan yang ada di dunia. Bahkan mungkin yang terjadi adalah sebaliknya. Ada orang yang berbuat benar akan tapi dihukum salah, atau orang yang sesungguhnya salah akan tetapi dihukumi benar. Di dunia tidak selamanya keadilan itu bisa ditegakkan. Ada juga kasus-kasus yang kemudian terhenti begitu saja, tidak ada penyelesaiannya. Maka kalau di dunia mereka tidak mendapatkan keadilan, di akhirat mereka akan mendapatkan semuanya. Keadilan yang sebenarnya itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Tidak ada sesuatu pun yang terluput. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Apa yang baik pasti akan diberikan balasan yang baik, yang buruk juga demikian. Fa aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna. Maka berimanlah, yakinlah kalian dengan Allah, yakinlah juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rasulih wan nuril ladzi anzalna, serta nur cahaya yang kami turunkan. An-nur di sini adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an kenapa disebut sebagai nur? Karena memang fungsi dari Al-Qur'an itu adalah sebagai hudan, sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, orang itu kalau mau melangkah, ketika tidak ada cahaya dia akan kebingungan kemana dia harus melangkah, maka dia butuh cahaya. Nah, cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan ini adalah Al-Qur'an. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kemudian supaya manusia bisa mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia itu membuka dirinya dengan mengimani apa yang diturunkan oleh Allah, beriman kepada Allah, percaya juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tidak ada artinya cahaya itu kalau kemudian kita menutupi cahaya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah. Alhamdulillah atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih mentakdirkan kita bisa menghadiri salat maghrib berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan kajian ayat-ayat Al-Qur'an sambil kita menunggu salat Isya. Kita lanjutkan kajian di surah At-Taghabun.
Firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-7, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Za'amal ladzina kafaru an la yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Za'amal ladzina kafaru, orang-orang yang kafir itu mengira alla yub'atsu, bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, bala wa rabbi, sekali-kali tidak, demi Tuhanku, latub'atsunna, kalian akan dibangkitkan, tsumma latunabba'unna, kemudian kalian akan diberitahu bima amiltum, tentang apa yang telah kalian lakukan. Wa dzalika 'ala Allahi yasir, dan yang demikian itu bagi Allah mudah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang sangkaan atau perkiraan orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Za'amal ladzina kafaru. Za'ama itu biasanya digunakan dalam bentuk perkiraan, akan tapi perkiraannya itu adalah keliru, sangkaan yang keliru. Orang-orang yang kafir itu menyangka bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka menyatakan bahwasanya mereka itu tidak akan dibangkitkan? Karena mereka melihat bahwasanya tulang belulang dari nenek moyang mereka itu sudah hancur. Maka mereka kemudian menyatakan bahwa bagaimana mungkin tulang belulang yang sudah hancur ini akan dibangkitkan lagi? Dari mana sudah hancur lebur seperti ini? Mereka meragukan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mereka juga melihat bahwasanya jasad manusia itu sudah bercampur dengan unsur-unsur yang lain ketika sudah dikuburkan, misalnya mencampur dengan tanah, apalagi kemudian badannya ada yang hancur. Termasuk ada juga di antara jasad manusia yang mereka lihat sudah habis, seperti halnya orang yang dibakar, atau mungkin manusia yang dimakan oleh binatang buas. Nah, bagaimana dalam pandangan mereka Allah Subhanahu wa taala bisa membangkitkan manusia yang sudah tidak ada yang seperti itu? Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul bala wa rabbi," katakanlah wahai Nabi Muhammad, bala, sekali-kali tidaklah demikian. Artinya Allah Subhanahu wa taala kemudian membantah sangkaan dari orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka itu tidak akan dibangkitkan. Bala wa rabbi, demi Tuhanku kalian itu akan dibangkitkan. Tsumma latunabba'unna bima 'amiltum, dan nanti kalian itu akan diberitahu tentang semua apa yang telah kalian lakukan selama di dunia. Kenapa ada kebangkitan yang seperti itu? Di dunia kita akan melihat mungkin saja ada orang yang melakukan perbuatan baik, akan tapi dia tidak mendapatkan balasan yang sebenarnya dari perbuatan baiknya. Ada orang yang juga melakukan perbuatan tidak baik, akan tapi dia luput dari pengadilan yang ada di dunia. Bahkan mungkin yang terjadi adalah sebaliknya. Ada orang yang berbuat benar akan tapi dihukum salah, atau orang yang sesungguhnya salah akan tetapi dihukumi benar. Itu yang kita lihat di dalam kenyataan sehari-hari. Di dunia itu tidak selamanya keadilan itu bisa ditegakkan. Jadi tidak selamanya bisa ditegakkan. Ada juga kasus-kasus yang kemudian terhenti begitu saja, tidak ada penyelesaiannya. Maka kalau
di dunia mereka tidak mendapatkan keadilan, di akhirat mereka akan mendapatkan semuanya. Keadilan yang sebenarnya itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Makanya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Tsumma latunabba'unna bima 'amiltum." Bahwasanya nanti kalian itu akan diberitahu tentang segala apa yang telah kalian lakukan. Tidak ada sesuatu pun yang terluput. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Apa yang baik pasti akan diberikan balasan yang baik, yang buruk juga demikian. Dan kalau persoalan membangkitkan manusia, itu sesungguhnya amat sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini memang Allah Subhanahu wa taala tidak secara langsung menegaskan membantah sangkaan itu. Sebab di dalam ayat-ayat yang lain itu ada banyak sekali ayat-ayat yang menegaskan tentang keyakinan orang-orang kafir, dan kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjawab. Di dalam Al-Qur'an surah Yasin misalnya kita akan mendapatkan pertanyaan dari orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir. May yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa yang akan menghidupkan tulang yang sudah hancur seperti ini? Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Qul yuhyihal ladzi anshaha awwala marrah." Katakanlah, yang membangkitkan, yang menghidupkan itu yang menciptakan pertama kali. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kalau ditanya siapa yang mampu menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur seperti ini, katakan yang menghidupkan adalah yang menjadikan, yang menciptakan pertama. Karena menciptakan pertama itu lebih sulit, tapi bagi Allah Subhanahu wa taala sungguhnya semua mudah itu. Tidak ada yang sulit. Yang sulit itu kan dalam pandangan manusia itu. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala semuanya itu mudah. Kun fayakun. Tinggal Allah Subhanahu wa taala, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Hanya katakan kun maka jadilah. Walaupun mungkin di situ ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala proses supaya manusia bisa mempelajarinya. Akan tapi sekali lagi semuanya itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang sulit. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa dzalika 'alallahi yasir." Itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jangankan hanya manusia itu, menciptakan langit itu adalah sesuatu yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat sebelumnya kita akan melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan khalaqas samawati wal ard. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ini kemudian salah satu tujuannya adalah untuk mengingatkan kepada manusia bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan penciptaan langit serta bumi itu lebih rumit lagi dibandingkan dengan manusia. Jadi dibandingkan dengan manusia itu kalau kemudian kita lihat hanya setitik debu itu di tengah alam semesta ini. Coba manusia itu dibandingkan dengan bumi saja itu kan sangat kecil itu kan. Manusia berdiri kemudian lihat dari atas itu, lihat dari pesawat itu kelihatan bahwasanya manusia itu sangat kecil itu kan dibandingkan dengan bumi, apalagi kemudian dengan alam semesta ini laksana debu di tengah kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa dzalika 'alallahi yasir. Jadi itu semua itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Yang sulit itu adalah pandangan manusia yang tidak mau menerima tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna. Maka berimanlah, yakinlah kalian dengan Allah. Yakinlah juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rasulih,
wan nuril ladzi anzalna, serta nur cahaya yang kami turunkan. Jadi di ayat ini kemudian Allah Subhanahu wa taala menyeru semua manusia, aminu, yakinlah kalian, berimanlah, percayalah kepada Allah, percayalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta an-nur. An-nur di sini adalah Al-Qur'an. Al-Quran kenapa disebut sebagai nur? Karena memang fungsi dari Al-Quran itu adalah sebagai hudan, sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, orang itu kalau mau melangkah, ketika tidak ada cahaya dia akan kebingungan kemana dia harus melangkah, maka dia butuh cahaya. Nah, cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan ini adalah Al-Qur'an. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nur. Jadi itu adalah cahaya. Manusia itu butuh cahaya. Maka kemudian supaya manusia bisa mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia itu membuka dirinya dengan mengimani apa yang diturunkan oleh Allah, beriman kepada Allah, percaya juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tidak ada artinya cahaya itu kalau kemudian kita menutupi cahaya itu. Ini ada cahaya, tapi kemudian kita tutup cahayanya, maka kita tidak akan mendapatkan manfaat dari cahaya yang sesungguhnya diberikan kepada kita. Maka perintah dari Allah Subhanahu wa taala, percayalah kepada Allah, berimanlah kepada Allah, berimanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta an-nur, serta cahaya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menarik di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala itu menggunakan kata anzalna. Di dalam Al-Quran kita akan mendapatkan tentang diturunkan itu dalam bentuk kata nazzala yunazzilu dengan anzala yunzilu. Apa bedanya antara anzala yunzilu dengan nazzala yunazzilu? Kalau anzala yunzilu itu adalah diturunkan sekaligus satu kali, sedangkan nazzala yunazzilu itu diturunkan tapi tidak sekaligus. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan kata anzalna, yang kemudian kalau kita kaitkan dengan ayat yang lain di dalam Al-Qur'an, kita akan mendapatkan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Qadr itu, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam kemuliaan Lailatul Qadr. Yang diturunkan waktu itu adalah secara sekaligus, jumlatan wahidah. Jadi Al-Quran diturunkan secara sekaligus semuanya itu pada malam Lailatul Qadar. Yang setelah itu kemudian diturunkan secara berangsur-angsur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama kali itu ilas sama'id dunya, kemudian baru diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangsur-angsur mulai dari surah Al-Alaq itu ayat 1 sampai 5 sampai ayat yang terakhir. Makanya di dalam ayat yang lain kemudian kita akan mendapatkan itu wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin, dan kami turunkan dari Al-Qur'an itu yang di situ mempunyai fungsi untuk syifa, sebagai penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata wa nunazzilu minal Qur'an, kami turunkan. Nah, maknanya apa ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata anzalna di dalam ayat ini, wan nuril ladzi anzalna, yaitu supaya kita mengimani cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an yang itu diturunkan sekaligus, aslinya kemudian semuanya mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, mengimani semuanya.
Sebab ada juga di antara manusia yang beriman kepada sebagian tapi kemudian kufur kepada sebagian yang lainnya. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Makanya Allah Subhanahu wa taala kan juga menanyakan di dalam ayat yang lain, apakah kalian itu mau beriman kepada sebagian kitab dan kemudian kufur tidak beriman dengan sebagian kitab yang lain? Sebab ada juga yang milah-milih itu. Kalau ayatnya cocok bagi dia, oh ini saya percaya ini. Tapi pas ayatnya nggak cocok dengan dirinya, ini nggak enak buat saya ini. Tidak mau kemudian diamalkan. Maka isyarat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini adalah supaya kita mengimani semua yang ada di dalam Al-Qur'an, tidak mengimani sebagian dan kemudian meninggalkan sebagian yang lain. Wan nuril ladzi anzalna. Maka yang harus dilakukan oleh manusia adalah bagaimana bisa mendapatkan cahaya itu. Maka kemudian di antara hal yang dilakukan diberikan petunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah supaya kita membuka hati itu dengan membersihkan diri dari kotoran-kotoran. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan mengisyaratkan, idza akhta 'abdun khati'atan nuqitat fi qalbihi naqtatan sauda. Kalau seorang hamba itu melakukan satu kesalahan, maka di dalam hatinya itu akan ada titik noda hitam itu. Yang itu kalau dibiarkan semakin lama itu akan menutupi hati manusia. Kalau kemudian ditutupi seperti halnya mungkin kaca jendela, kalau tidak segera dibersihkan maka cahaya yang ada dari luar itu akan buram. Bahkan mungkin kalau sudah tertutup dengan noda-noda hitam, cahaya yang ada itu tidak akan bisa masuk. Maka di dalam ayat ini kemudian kan disyaratkan fa'aminu billah, berimanlah kepada Allah, berimanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta cahaya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Allahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Pada hari ketika Allah mengumpulkan kalian liyaumil jam'i, di hari berhimpun, yaumul jam'i, hari berhimpun. Hari berhimpun di situ ada yang menyatakan penghimpunan di situ adalah ada yang menyatakan dihimpunnya tulang belulang manusia yang tadi diingkari oleh orang-orang kafir itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala kemudian mengumpulkan kembali tulang belulang yang hancur menjadi satu lagi, jadilah manusia lagi dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaumul jam'i, hari dikumpulkan, dihimpun. Tapi ada juga yang menyatakan bahwa yaumul jam'i itu adalah ketika manusia itu dikumpulkan semua. Sebab di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan dzalika yaumum majmu'un lahun nas wa dzalika yaumum mashhud. Itu hari ketika manusia itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaumul jam'i, hari ketika manusia semua dikumpulkan di padang mahsyar. Bahkan ada juga yang menyatakan yang dimaksud dengan yaumul jam'i dikumpulkan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sebab di hari kiamat kan semua makhluk itu kemudian juga dikumpulkan. Cuma nanti ada perbedaan antara manusia dengan binatang. Binatang pun kemudian dihisab di situ. Dihisab, ditanya, harimau kenapa kamu makan kambing gitu. Cuma tidak ada pertanggungjawaban nanti kalau hewan itu ketika kemudian sudah dijawab semuanya perhitungannya, maka mereka di dalam hadis itu dikatakan jadikan tanah. Maka itu yang kemudian dilihat oleh orang kafir. Ya laitani kuntu turaba. Wah, enak kalau seperti itu ya. Ditanya-tanya kemudian pertanggungjawaban setelah itu selesai.
Sedangkan manusia dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang kafir itu menyatakan, ya laitani kuntu turaba, seandainya saya seperti dia itu. Sudah selesai jadi debu, tidak ada pertanggungjawaban lagi. Di yaumil jam'i, dzalika yaumut taghabun, yang itu kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaumul jam'i itu adalah yaumut taghabun. At-taghabun itu berasal dari kata al-ghabn yang berarti tipuan. Bisa juga dimaknai kerugian, karena pada saat itu semua amal manusia itu kan ditampakkan, maka kemudian ditampakkan kesalahan-kesalahan manusia, sehingga manusia yang berbuat tidak baik itu akan merasakan kerugian. Kenapa? Ketika di dunia mereka tidak mempergunakan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan sebaik-baiknya. Maka sesungguhnya bersyukurlah kita yang pada saat ini masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat kehidupan. Kenapa? Karena nikmat kehidupan ini adalah sesuatu yang sangat diidam-idamkan oleh orang yang sudah meninggal dunia. Orang yang meninggal dunia mulai dari Nabi Adam sampai sekarang, sampai yang pada masa sekarang ini, semuanya itu menginginkan kehidupan lagi. Jadi menginginkan kehidupan. Bagi orang yang berbuat baik, mereka itu menginginkan untuk dihidupkan lagi. Tujuannya bukan ingin mendapatkan jabatan, tidak ingin mendapatkan jabatan. Mereka ingin untuk berbuat baik yang lebih banyak lagi. Di dalam riwayat kemudian Rasulullah SAW itu kan memberikan kabar kepada seorang sahabat tentang ayahnya yang meninggal mati syahid. Kamu tahu apa yang diinginkan oleh ayah kamu? Tidak tahu ya Rasul. Dia ingin supaya dia dihidupkan lagi, yang setelah hidup dia ingin berjuang lagi mati syahid, sehingga dia akan mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang yang berbuat baik ingin dihidupkan kembali supaya apa? Lebih banyak lagi berbuat baik. Sedangkan orang-orang yang tidak berbuat baik, mereka juga ingin dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk memperbaiki kehidupan mereka yang dulu mereka sudah sia-siakan. Farji'na na'mal sholihan, ya Allah kembalikan kami. Untuk apa? Na'mal sholihan, supaya kami berbuat baik. Jadi kehidupan yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sungguhnya adalah nikmat yang berharga. Karena inilah yang sangat didambakan oleh orang-orang yang sudah meninggal dunia. Jadi yaumut taghabun, hari ketika ditampakkan kesalahan-kesalahan, ditampakkan bagaimana kerugian dari orang-orang yang tidak berbuat baik selama mereka hidup di dunia, ketika oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan karunia hidup itu. Jadi bersyukurlah kita yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia kehidupan. Ya tentu saja mudah-mudahan kita bisa mempergunakannya dalam rangka kebaikan agar kemudian tidak menyesal. Wa may yu'min billah wa ya'mal sholihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan yang pertama tentang orang-orang yang beriman. Wa may yu'min billah, siapa yang beriman kepada Allah, wa ya'mal sholihan, yang setelah itu dia lanjutkan keimanannya dengan amal sholih, melakukan amal baik di dalam kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala menyatakan yukaffir anhu sayyi'atihi, Allah itu akan menghapuskan dosa-dosanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosanya. Ini bagian dari karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah Subhanahu wa taala juga akan memasukkan dia ke surga yang di bawahnya itu mengalir sungai. Surga ini sungguhnya merupakan satu hal yang
indah yang sangat didambakan oleh manusia. Maka yang ada di dalam Al-Quran sungguhnya itu adalah gambaran permisalan saja. Matsalul jannatil lati wa'idal muttaqun, perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Perumpamaannya, kenapa dikatakan perumpamaan? Karena memang apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat itu tentu saja tidak pernah dilihat oleh manusia. Mala ainun ra'at, tidak pernah ada mata yang melihat, wala udhunun sami'at, tidak pernah ada telinga yang mendengar, wala khatara bi bali ahadin, tidak pernah terbetik dalam hati seorang pun. Ya namanya sesuatu itu belum pernah dirasakan, ya hanya membanding-bandingkan saja kan. Sama seperti kita misalnya ada masakan di sana itu. Di Jogja misalnya ada gudeg. Ngapa rasanya gudeg? Ngapa ya? Selama belum pernah merasakan ya hanya membandingkan. Kemanyaman mau soto. Ya para pada lah mau soto. Para pada. Kenapa? Karena belum pernah merasakan, maka membandingkannya dengan sesuatu yang pernah dirasakan, yang pernah dilihat. Nah, surga juga demikian. Surga itu kenikmatannya sangat jauh. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan gambarannya. Gambarannya itu hanya perumpamaan saja. Karena yang menjadi kenyataan sungguhnya amat sangat jauh dari apa yang dibayangkan oleh manusia. Maka gambarannya adalah mala ainun ra'at, tidak pernah ada mata yang melihat, wala udhunun sami'at, tidak pernah ada telinga yang mendengar, wala khatara bi bali ahadin, tidak pernah terbetik di dalam hati seorang. Wa utubihi mutasyabiha, dalam Al-Qur'an itu kan dikatakan diberikan yang serupa. Ya mungkin ya apel kan, tapi apelnya nanti beda. Sama-sama namanya apel kan, tapi apa yang ada di surga itu tentu saja amat berbeda dengan apa yang dirasakan oleh manusia di dunia. Wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya. Dzalikal fawzul azim, dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa itulah al-fawz al-azim, kemenangan agung, karunia agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya kemenangan yang terbesar adalah bagaimana kalau manusia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia ini, dihapuskan kesalahannya, kemudian dimasukkan ke surga. Itulah yang didambakan oleh manusia. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuknya. Siapa yang ingin untuk dihapuskan kesalahannya, dimasukkan ke surga, maka dua hal yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min billah, siapa yang beriman kepada Allah, wa ya'mal shalihan, dan setelah iman dia melanjutkannya dengan melakukan amal solih. Di amal solih, yang amal solih itu Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya Maha Pemurah. Apa yang dilakukan oleh manusia sedikit, tapi Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan banyak. Wa kana Allahu syakiran alima. Allah kata Allah di dalam Al-Qur'an, Allah itu Maha mensyukuri apa yang dilakukan oleh manusia. Maknanya syakiran, kata Imam Ibnu Katsir, membalas yang sedikit dengan banyak. Manusia melakukannya sedikit, tapi Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan banyak. Manusia melakukan satu, Allah membalasnya 10. Manusia melakukan satu, Allah membalasnya 700 kali lipat. Manusia melakukan satu, Allah membalasnya lebih dari 700 kali lipat. Itu namanya Allah membalas yang sedikit dengan banyak. Itu amal baik. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya menginginkan kita mendapatkan kebaikan. Bukan Allah syakiran alima. Amal kita sedikit, akan tapi Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan balasan yang
berlipat ganda. Wa dzalikal fawzul azim. Sedangkan orang-orang yang tidak beriman, Allah Subhanahu wa taala katakan walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nari khalidina fiha wa bi'sal masir. Sedangkan orang-orang yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kadzdzabu biayatina, bahkan mendustakan ayat-ayat kami. Sudah dikatakan bahwasanya mereka itu akan dihisab, mereka tidak percaya. Dikatakan bahwasanya mereka itu akan diberikan balasan kalau melakukan amal baik, mereka tidak percaya. Dikatakan bahwasanya mereka itu akan diberikan balasan sebaliknya kalau mereka melakukan keburukan, mereka tidak percaya. Supaya menyembah Allah, bahwasanya Allah itu yang menciptakan langit dan bumi, mereka tidak percaya, lebih memilih untuk menyembah berhala. Maka kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika ashabun nar khalidina fiha. Mereka itu adalah ashabun nar, menjadi penghuni neraka. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ada di antara ulama yang mengkaji tentang ayat yang berkaitan dengan orang-orang yang beriman ketika dimasukkan surga dan orang-orang kafir ketika dimasukkan neraka. Ada yang menyatakan bahwa di dalam ayat ini khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Kemudian di dalam ayat yang berkaitan dengan orang-orang yang kafir, Allah Subhanahu wa taala menyatakan khalidina fiha, sehingga ada yang kemudian memberikan makna bahwasanya khalidina fiha itu adalah dalam jangka waktu yang sangat lama. Namun Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat maghfirah, yang suatu saat mungkin saja Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan, akan tetapi jangka waktunya itu manusia tidak tahu. Jadi khalidina fiha. Sedangkan bagi orang-orang yang beriman khalidina fiha abada. Jadi abada, lebih lama lagi. Ya, tidak tahu berapa lama yang sesuai dengan masya Allah, apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Karena di antara orang-orang yang melakukan amal tidak baik itu kan ada yang diangkis, dientaskan dari neraka menuju surga. Cuma memang sekali lagi di dalam ayat ini peringatan bagi manusia, sebab satu hari di akhirat itu kan masya Allah itu. Kalau gambarannya kadang itu masuk ke dalamnya neraka itu kan ada yang sampai 70.000 tahun itu, dari atas ke bawah itu. Artinya perjalanan seperti itu saja sudah mengisyaratkan betapa sesungguhnya siksaan di neraka itu amat sangat pedih. Jadi dari atas kemudian ke bawah itu sampai 70.000 tahun itu. Sehingga misalnya kalau dihentaskan saja itu kan masih menunggu 70.000 tahun. Kalau di dunia paling berapa meter itu. Ukurannya kan berapa jam, nah 5 menit gebuk gitu kan sudah ketahuan. Kalau ini 70.000 tahun, artinya kalau dibandingkan dengan apa yang ada di dunia, kan ada planet-planet yang di dalam ukuran ilmiah itu ada yang berapa ratus ribu tahun itu, ada berapa ratus tahun perjalanan cahaya. Artinya sangat jauh itu, sehingga memakan waktu yang cukup lama. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa bi'sal masir, bahwasanya neraka itu adalah
tempat kembali yang paling jelek, karena memang tidak ada manusia yang menginginkan untuk dikembalikan ke neraka. Namun di dalam ayat ini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala sungguhnya memberikan peringatan kepada manusia bahwa Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya telah memberikan petunjuk kepada manusia, nur, petunjuk supaya manusia itu bisa melangkah dengan baik di dalam kehidupannya. Makanya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah yang di dalamnya juga berkaitan dengan bulan Ramadan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah petunjuk bagi manusia. Nur di sini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala cahaya. Maka ambillah cahaya itu. Karena manusia ketika dia ingin melangkah dengan baik, apalagi kemudian dalam suasana gelap, maka dia membutuhkan cahaya, dan cahayanya itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal manusia mau mengambilnya atau tidak. Dan kalau kemudian kita ibaratkan cahaya, ketika kita mengkaji satu ayat, mengimaninya, kita akan dapatkan satu cahaya, tambah lagi, maka semakin kita mempelajari Al-Quran, mengambil manfaat yang ada di dalamnya, akan semakin kuat cahaya yang kita dapatkan, semakin terang kehidupan kita di dalam menjalani langkah-langkah ke depan itu. Tapi manakala kemudian kita lepaskan diri dari Al-Quran, maka kita tidak akan mendapatkan petunjuk yang benar. Makanya karena ulama menyatakan sesungguhnya semuanya itu sudah ada di dalam Al-Quran, cuma memang tidak langsung terperinci ya. Apa yang ada di dalam Quran itu merupakan kaidah pokok di dalam kehidupan manusia. Tapi semuanya itu kemudian memberikan petunjuk kepada manusia. Sebab pernah ada anekdot ya, seorang kiai menyampaikan semua itu sudah ada di dalam Al-Quran. Setelah itu ada yang tanya itu, nyabit kakinya, katanya semua ada di dalam Quran. Iya, harga beras ada, harga beras. Ya, itu kiainya panggil pembantunya, coba kamu ke pasar, tanya berapa harga beras. Setelah itu datang lagi, harga beras segini Pak Kiai. Ya, harga beras seperti ini, berapa ya? Loh, kok masih tanya ke pasar Pak Kiai? Katanya ada di dalam Al-Quran, kok masih tanya ke pasar? Loh, di dalam Al-Quran itu ada petunjuk, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak tahu, tanya kepada yang tahu. Saya ini bukan pakarnya beras itu, bukan pedagang. Maka saya suruh pembantu saya untuk tanya kepada pedagang di beras, karena mereka di pasar, karena mereka itu yang lebih tahu. Dan petunjuknya itu ada di dalam Al-Quran, bukan kemudian langsung rinci semua. Jadi dalam bentuk global yang kemudian di dalam kehidupannya manusia menerjemahkan tentang apa yang seharusnya dilakukan berdasarkan petunjuk-petunjuk global yang ada di dalam Al-Quran. Memang ada yang kemudian sangat rinci seperti halnya faraid itu kan. Ada hal-hal yang memang kemudian sangat rinci tentang waris, supaya apa ya, manusia kemudian tidak berselisih kalau kemudian masih dalam bentuk global. Jadi ada yang memang rinci, tapi sebagian besar memang petunjuknya global. Nanti di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW itu yang kemudian menjelaskan lebih detail, yang itu kemudian juga dipahami, diambil saripatinya oleh para ulama, kaidah-kaidah pokoknya yang kemudian terjemahkan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dengan demikian manusia itu akan bisa menghadapi berbagai problematika dalam kehidupannya itu dengan baik. Itulah Al-Quran, An-Nur, cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan supaya manusia itu bisa melangkah baik di dalam kehidupan. Karena sudah Isya, kita cukupkan
sampai ayat ke berapa ini? Ayat ke 9 ya. Ayat ke 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.